iOS 14 di iPhone SE, salah satu iPhone terjadul yang bisa menikmati iOS 14 ini. Gue nggak mau ngomongin panjang lebar soal fitur-fitur baru di iOS 14 ini karena gue agak sedikit late, sekitar telat sepersekian jam aja upload ya. Tapi yang jelas gue pengen sedikit kasih kesimpulan di iPhone SE, salah satu iPhone bangkotan yang bisa menikmati di samping iPhone 6s juga yang bisa menikmati iOS 14 ini. Soal perubahan-perubahan gue yakin lu udah pasti nonton video-video yang lain. Gue cuman pengen upload kesempurnaan dari iOS 14, maksudnya ngelengkapin aja konten-konten iOS 14, tapi dengan gadget yang berumur. Gimana sih rasanya dengan gadget yang udah lumayan berumur tua, tapi mencicipi iOS terbaru yang masih beta version ini? Gue nyoba make scroll-scroll beberapa aplikasi, terus gue nyoba make buat kayak biasanya pada umumnya kayak browsing-browsing ringan, terus dan bla bla bla, aman, gak ada masalah cuy. Soal wallpaper biasalah, iOS baru, wallpaper baru, cuman gak terlalu banyak perubahan wallpapernya, dan menurut gue juga gak mencolok banget perubahan wallpapernya dibandingkan dengan iOS 6 terus ke 7 pada saat zaman-zaman dulu itu beda banget perubahan wallpapernya, tapi kalau sekarang mirip-mirip lah. Terus kalau buat soal navigasi di sini banyak banget yang berubah-berubah men. Terus buat icon-icon yang timbul-timbul di bagian utama ini, di bagian slide paling kiri maksud gue, ini bisa di scrolling sesuai kemauan lu mau lu taruh di mana. Tapi yang jelas gue nggak pengen ngebahas itu. Gue sekedar pengen curhat sedikit lah mengenai iOS 14 di iPhone SE alias iPhone terjadul yang bisa nyicipin iOS 14 di samping 6s. Menurut gue, rasa pribadi gue mengenai iOS ini di iPhone jadul dan kecil dan munyil banget ini, gue nggak ngerasain apa-apa cuy. Maksudnya nggak ngerasain kayak lag-lag yang berat gimana gitu, nggak. Masih enteng-enteng aja, smooth-smooth aja, lancar-lancar aja. Dan iPhone-nya juga nggak panas, nggak ada kendala gitu, nggak ada berat-berat gitu, semuanya oke. Terus memang gue agak sedikit ngeganjel sih dengan icon-icon yang bisa di-slide dari tampilan basic yang ada di paling pojok kiri, terus gue drag ke bagian home alias halaman utama. Menurut gue ya agak mengganjal, cuman cakep sih. Bentuknya cakep, jadi kayak kan kita dari iOS 7 ke iOS sampai sekarang ini 13 itu kayak perubahannya tuh minor banget kan, cuman kayak sistem dan security-nya diperkuat dan beberapa fitur-fitur yang buat segi fungsinya nggak ke tampilannya perubahannya. Tapi buat kali ini lu bisa lihat sini untuk tampilan album fotonya juga ada sedikit perubahan. Ya sebenarnya nggak signifikan banget, lu perhatiin kan perubahannya apa. Sini font-fontnya dan lain-lain itu masih sama, nggak ada perbedaan. Dan gue juga coba buat ngedit-ngedit dengan aplikasi bawaan langsung, edit-edit ringan maksud gue, nyeting-nyeting foto atau video. Lancar-lancar aja, nggak ada bug yang berarti atau maksudnya nggak ada nge-lag gimana gitu. Gue nyoba smooth-smooth aja, lancar-lancar aja. Kemungkinan sih pasti ada lah beberapa aplikasi yang kayak nge-crash atau apalah, mungkin kedepannya kalau gue pakai si iPhone SE generasi pertama ini di iOS 14. Cuman kalau buat dari segi performance nggak ada yang gimana-gimana ya. Maksud gue lancar-lancar aja make. Lu bisa lihat sini gue ngedit setting-setting video singkat tadi yang slow mo, terus gue coba ngedit foto yang lagi lu lihat ini, nggak ada masalah, semua fungsinya itu normal kayak iOS 13 pada umumnya, nggak ada kendala. Terus gue nggak ngerasain kayak ada gangguan apapun itu di iOS 14 ini, nggak ada. Jadi menurut gue kalau buat lu yang pengen update ke iOS 14, monggo mungkin kali ya, silakan coba-coba aja. Tapi buat lu yang penasaran, gue taruh cara buat downloadnya tanpa PC
cek aja di Instagram gue, lu tinggal scrolling aja fotonya, di situ gue kasih secara detail cara lu update ke iOS 14 dari iOS jadul ke 14 tanpa menggunakan laptop. Gampang banget, lu cek aja di Instagram gue taruh di situ caranya. Terus, Instagram gue ada di deskripsi di bawah video ini. Terus buat sinyal sama wifi juga nggak ada masalah. Di sini gue pakai kartu temannya kartu Sultan dan sinyalnya full di sini. Dan gue juga menggunakan wifi-nya lumayan jauh, gue deketin semua nggak ada gangguan. It's okay, nyaman, lancar. Ya pokoknya lancar jaya semuanya. Gue coba buat browsing-browsing. Gue coba nonton video tadi sebentar sebelum gue review, sebelum gue buatin konten nih handphone. Gak ada masalah juga dengan signalnya, dengan koneksi internetnya juga gak ada masalah. Terus nih, gue pengen coba nih fingerprint. Dari dulu zaman dahulu banget sering tuh kejadian kan, iPhone yang pakai home button fingerprint tuh kalau update tiba-tiba fingernya nggak berfungsi atau apapun itu. Di sini gue coba update, terus gue coba kasih lihat ke lo. Scanning finger gue nggak ada masalah juga di sini. Gue coba scan lancar kayak biasa lah, kayak pada umumnya. Maklum kalau agak sedikit lemot-lemot gimana gitu. Pertama tangan gue keringat, terus kedua ini kan handphone udah berumur juga kan. Tapi yang jelas buat segi fingerprint gue nggak nemuin kendala juga di sini. Nih gue lagi scan, gue masih scanning. Nah udah selesai, gue coba lock. Coba unlock pakai finger, nah nggak ada masalah, semua nyaman, lancar, jaya. Jadi kalau lu mau update di iPhone 6s, SE, menurut gue ya oke aja sih, karena nggak mengganggu ke performance handphone yang lagi lu update. Nggak ada masalah di handphone gue, khususnya di handphone gue nggak ada masalah. Ini gue coba browsing pakai Safari, pakai aplikasi bawaan browser dari iOS juga nggak ada perubahan yang gimana. Maksud gue nggak nemuin kendala atau apapun itu. Kalau buat Maps ada sedikit perubahan, cuman gue nggak bisa ngebahas itu karena gue belum pakai secara detail, belum pakai secara dalam. Jadi mungkin gue coba pakai dulu baru bisa gue kasih unjuk kalau secara lebih detail lagi soal perintilan pembaruan Maps yang ada di iOS terbaru 14 ini cuy. Dan untuk browsing sumpah gue gak ada kendala sama sekali. Gue coba buat set to home juga sama kayak biasa, kayak pada umumnya gak ada perbedaan. Gue scrolling di Safari ini juga gak ada perbedaan. Browsing sambil gue coba screenshot juga oke, nyaman, gak ada masalah. Terus coba nge-save gambar juga it's oke, gak ada masalah. Terus yang paling penting gue coba nih gue coba ke mode desktop version di Safari ini. Coba ya bentar. Ini gue pakai Google biasa, halaman Google biasa. Ini gue pengen coba set ke desktop version. Ya, tampilan komputer maksud gue. Ini gue coba klik. Dan iya, tampilannya normal kayak PC pada umumnya, juga gak ada masalah, gak ada kendala di iPhone SE generasi pertama gue ini. Jadi aman. Gue coba overview ke bagian kamera. Untuk bagian kamera di sini gak ada kayak pembaruan apapun itu, semuanya tuh masih kayak biasa kayak pada umumnya. Foto, terus slow motion, panorama, time lapse, apapun itu yang ada di menu kamera lo di iOS 13, nggak ada apapun yang gimana gitu, nggak ada gimmick tambahan atau apapun itu. Fokus semuanya masih sama, terus pengaturan dan lain-lain semua masih sama. Kalau lu ke menu setting di bagian kamera juga semua masih sama, aman-aman aja. Dan kamera nggak ngeblank ya, depan belakang semua normal. Terus gue coba ke App Store. Menurut lo di tampilan App Store ada perbedaan nggak? Kalau menurut gue juga nggak ada. Gue juga udah make, terus nyoba lihat beberapa aplikasi. Memang kalau lu download iOS terbaru ini, maksud gue lu update iOS terbaru ini alias 14 ini, masih banyak aplikasi-aplikasi yang belum support. Jadi wajarin aja kalau nggak ada perubahan apapun itu. Kalau lu download aplikasi terus kayak nggak ada fitur-fitur yang signifikan banget perubahannya, ya wajarin aja karena masih develop banget ini kan si iOS terbaru ini. Dan menurut gue ya apa salah sih kalau buat lu iseng-iseng pengen nyoba-nyoba. Dan untuk tampilannya juga nggak ada perubahan yang kayak gue bilang tadi nih. Gue coba kasih lihat ke lu, sama aja, nggak ada yang gimana-gimana. Dan ketika lu download aplikasi tersebut pun oke aja, fine aja. Dan nggak ada fitur tambahan apapun itu. Ya memang ada beberapa fitur kayak picture in picture di iOS 14 ini, tapi nggak semua aplikasinya masih belum support karena masih di develop kan si iOS-nya. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Tapi soal App Store, kalau lu download iOS ini yang beta version ini nggak ada masalah, lu tetap bisa pakai iPhone lu secara normal.
Terus kesimpulan gue mengenai iPhone SE generasi pertama alias iPhone terjadul parah, jadul banget, jadul pisan cuy. Gue download terus gue update iOS 14 terbaru ini 4.0 beta version. iPhone gue baterai nggak boros, terus biasa aja borosnya ya boros-boros SI lah, nggak ada masalah. Terus panas-panas gimana gitu nggak, cuman kayak panas anggot-anggotan aja, maksudnya kayak hampir panas nggak, kayak adem anget-anget gitu lah. Kayak iOS 13 pada umumnya juga nggak, ya kayak gitulah, pokoknya gak ada kendala di iPhone SE generasi pertama gue ini. Dan menurut gue, kesimpulan gue, ketika lu download iOS 14 di iPhone SE ini, perubahannya nggak signifikan, karena memang nggak semua aplikasi bukan nggak semua ya, karena ini masih di develop juga. Jadi ya maksud gue beberapa fitur yang baru di iOS 14 ini juga nggak ada sangkut pautnya perubahannya ke si aplikasi ya. Jadi lu sabar-sabarin aja. Tapi yang jelas nih ya, untuk lu di luar sana yang mungkin pengen nyicipin iOS atau ekosistem dari si Apple, sekarang udah murah cuy. Lu bisa nikmatin iOS terbaru nanti dengan budget 1 jutaan. Why? Kenapa? Karena dengan iPhone SE generasi pertama yang harganya 1 juta atau 2 juta kurang, something segitulah pokoknya tergantung kondisi, lu udah bisa nyicipin iPhone yang iOS-nya update. Anjay, iya nggak? Sabi nggak tuh? iOS 14, iPhone-nya cuma 1 jutaan, bisa menikmati beberapa aplikasi yang baru. Iya, tapi dengan harga yang murah lo terkompensasi dengan beberapa halangan sih. Kayak baterainya yang boros karena faktor usia dan emahnya memang kecil. Terus layarnya munyil parah, dan menurut gue ya mungkin iOS-nya mungkin boleh lah update. Cuman lu nggak bakal senyaman make iPhone di layarnya yang lebih lebar alias minimal 4,7 itu. Jadi sabar-sabarin aja karena budgetnya juga murah kan, cuman 1 jutaan. Lu bisa nikmatin iOS terbaru dengan iPhone dari Apple, ya gak sih? Tapi ya udahlah, sampai sini aja video gue mengenai iOS 14 di iPhone generasi terjadul yang bisa mencicipi ini di samping 6S. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lu tulis di kolom komentar, dan coba lu komen deh apa mengenai iOS 14 ini.